Pernah nggak kalian merasa ada yang diam-diam mengendalikan cara kalian berpikir atau bertindak, tapi kalian nggak sadar sedang dimanipulasi? Nah, itu yang disebut manipulasi emosional tertutup. Dalam topik hari ini, kita bakal bahas apa itu manipulasi jenis ini, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa bisa begitu berbahaya. Manipulasi emosional tertutup, apa itu? Sederhananya, ini adalah teknik yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan kontrol atas kalian tanpa kalian sadari. Mereka membuat kalian merasa seolah-olah keputusan yang kalian ambil adalah kehendak kalian sendiri. Tapi sebenarnya, itu semua sudah dirancang oleh mereka. Orang yang ahli dalam manipulasi ini bisa membuat kalian perlahan-lahan kehilangan harga diri, bahkan merusak identitas kalian. Dan yang menyeramkan, kalian mungkin gak sadar bahwa hal ini sedang terjadi. Para manipulator ini sangat halus dalam pendekatannya, sampai-sampai kalian merasa semua perubahan itu normal. Contoh kasus yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari. Pernah lihat teman lama yang dulunya ceria berubah jadi pendiam setelah menjalin hubungan tertentu? Itu salah satu tanda manipulasi emosional tertutup. Sedikit demi sedikit, mereka terjebak, mengalah, hingga akhirnya menjadi versi lain dari diri mereka yang lama. Manipulasi ini bekerja seperti proses lambat tapi pasti. Misalnya, kalian diminta mengubah sesuatu yang kecil dalam hidup kalian, lalu perubahan kecil itu bertambah besar seiring waktu. Sebelum kalian sadar, kalian sudah kehilangan kendali atas diri sendiri. Manipulasi emosional dalam hubungan. Di hubungan romantis, manipulasi ini sering banget terjadi, dan kadang tanpa niat buruk. Contohnya, pasangan yang mencoba membuat kalian jadi lebih rapi atau lebih perhatian. Kedengarannya positif kan? Tapi, ketika tujuannya adalah untuk mendominasi, itu jadi masalah besar. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah penguatan positif berselang-seling. Pelaku akan memanjakan kalian dengan perhatian, pujian, atau hadiah secara intens, lalu tiba-tiba berhenti. Setelah itu, tanpa pola yang jelas, mereka kembali memberi perlakuan istimewa. Pola ini bikin kalian bingung dan tanpa sadar, tunduk pada mereka karena ingin mendapatkan perlakuan istimewa itu lagi. Ada juga teknik lain, seperti sindiran halus atau perlakuan diam. Mereka mungkin mengatakan sesuatu yang tampaknya sepele, seperti, "Kamu makin gemuk ya," atau menahan kasih sayang untuk memaksa kalian melakukan sesuatu. Semua ini dirancang untuk mengontrol tindakan kalian tanpa kalian sadari. Manipulasi di persahabatan dan tempat kerja. Bukan cuma di hubungan romantis, manipulasi seperti ini juga bisa terjadi di persahabatan. Misalnya, seorang teman menggunakan cara pasif-agresif untuk membuat kalian merasa bersalah. Atau, mereka memberikan hinaan yang terselubung dalam pujian. "Wah, kamu pintar banget sih, ya meskipun gak kuliah tinggi." Kedengarannya baik, tapi sebenarnya menyindirkan. Di tempat kerja, manipulasi ini bisa lebih licik. Rekan kerja mungkin mencoba mendekati kalian, bukan untuk berteman, tapi untuk mengetahui kelemahan kalian. Mereka bisa saja menyembunyikan informasi penting, atau membuat kalian merasa berhutang budi atas bantuan kecil yang mereka lakukan. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan keunggulan atas kalian. Lalu, gimana cara melindungi diri? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengenali tanda-tanda manipulasi ini. Jangan biarkan seseorang mengendalikan cara kalian berpikir atau bertindak. Kalau kalian merasa ada yang aneh, coba pikirkan kembali, apakah kalian benar-benar melakukan sesuatu karena keinginan kalian sendiri, atau karena pengaruh orang lain? Yang kedua, penting banget untuk menjaga batasan. Kalau ada yang mencoba menekan kalian, jangan ragu untuk berkata, "Tidak." Ingat, kalian punya hak untuk menjaga identitas dan harga diri kalian. Dan terakhir, jangan takut meminta bantuan. Kadang, kita perlu sudut pandang dari orang lain untuk menyadari bahwa kita sedang dimanipulasi. Jadi, bicaralah dengan teman atau keluarga yang bisa kalian percaya. Kesimpulannya, manipulasi emosional tertutup memang sulit dikenali, tapi dampaknya bisa sangat merusak. Jadi, tetap waspada, kenali tanda-tandanya, dan lindungi diri kalian. Jangan biarkan siapapun mengambil kendali atas hidup kalian. Ingat,
Kalian adalah pemilik sepenuhnya atas diri kalian sendiri. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Tetap semangat dan jadilah diri kalian yang terbaik.